Nah, sekarang gue mau nanya yang biasanya gue sering tanyain, udah lama sih gue udah tanyain itu eh, top player dari masing-masing role. Tapi untuk paling baru lah, paling barunya sekarang ya update dari week terakhir juga. Oh. Dari segi terserah dari mana dulu. Berapa player satu dulu? Terserah yang menurut lu yang emang lagi up banget. Kalau emang cuma satu ya satu. Kalau menurutku Ya, offlaner. offlaner. Offlaner sama sideline harus dibedain. Offlaner yang keras ya. Offlaner itu yang keras. Yang keras aku sekarang lagi lihat anti-match doang. Oh, Anti-Match doang. Doang. Kenapa dia doang? Karena dia selalu yang menang landing phase dan menang setup. Ah, oh Selalu. iya, Lu oke. lihat dia jarang telat setup untuk datang ke mid bantuin war. Selalu menang duluan. Udah tahu Selalu. timingnya ya. Iya. Anti-match Sama yang paling mencolok dari dia setiap landing phase menang terus sih. Masih kayak kalau kalah pun gak sampai kalah bikin jadi kacau timnya gitu loh. ya. Terus Itu kalau yang offlaner yang benar-benar XP ya. XP itu anti-match. Ntar aku ingat lagi. Oh, bagus tapi enggak. Onyx, Boots, skala level sama anti-match. Anti-Match doang berarti ya. Kalau awal Rinasmi. oh sama Dinasmi satu lagi. Itu XP kan? Ya. Rinasmi lebih ke arah nanti di mid game-nya. Oh, dia tahu mungkin mid game-nya mau ngapain gitu ya. Rinasmi betul. Oke. Rinasmi dah itu dua. Dinasmi awat. Dinasmi sama Max. Oke, terus Kalau Goldland Godland. aku terakhir lagi melihat R7 sih itu belum salah. R7. Kalau sekarang R7 itu Godland, Goldland atau yang XP? gue nggak tahu sih. Kayak Tapi kak, XP sih R7, Skylar yang gold. Kan biasanya kan kayak main Haya atau apa tuh kan Skylar. pokok gitu aku tadi offlaner yang gold masuk R7. Oh yang XP. Masuk Ya. R7 masuk ya. Ya. R7 Max Dinasmi berarti. Nah, Kalau Gold. gold iya R7 XP bener. Clover terbukti bagus, cuma Clover itu terbukti hero pool-nya ya itu ya. Hero pool. Dan bener-bener ganas ya. XP. Ya. Gold. XP lagi ya. Golden ya. Iya. Ayo buat penonton semua, silakan kalian. Lagi gak ada. Oh lagi nggak ada. Lagi ada. Kosong. Kosong, nggak ada yang gua kagumin. Bener-bener gak ada sama sekali. Kosong. Berarti Maksudnya kayak bagus semua, nothing spesial. kayak pukul rata. Gol rata. Semua. Jadi kayak gua bisa ngomong 8 sama semua. Jadi gua nyebutnya terlalu banyak. Misalnya kayak contoh 5 orang lah. Tapi nggak ada yang kayak menonjol banget. Iya. Berarti Ngerti nggak maksudku? ya. Berarti masih kayak ya gitu-gitu aja, semuanya tetap menjalankan tugasnya sebagai god laner ya. Ya. Oke. Jungler. Jungler aku melihat Cherry Boy menurun. Jadi sekarang aku lebih ke arah Sans, Svercik, Albert. Oh Sans masih di mata lu. Berarti ya. Sans masih. Sans, Versik, Albert. Berarti Araki, Evos Onyx tadi ya. Yang berbedaan dari mereka bertiga kalau menurut lu. Perbedaan. Menurutku potensi tertinggi bakalan di Versik. Kenapa? Karena itu orang menurutku agresif banget. Banget ya. Agresif. Agresif. Kalau misalnya kita lihat dari agresif, One itu kan agresif. Ya. Nah, lu kan pernah nih sama One. Nah, kalau lu lihat dari Versik sama One itu perbandingannya gimana? Kayak apakah One tuh sebenarnya lebih agresif, lebih mateng? Nah, jadi One tuh ini jadi kelebihan ini ya yang aku lihat. Versik tuh kelebihannya lebih bisa lihat map daripada One. Tapi One mekanik masih lebih tinggi. Oh, lo merasa One lebih tinggi masih ya? Mekanik ya. Ya. Kadang ini aku kalau mau nyebut hyper, aku tetap harusnya bakal nyebut One sama Sin, tapi kan nggak main jadi nggak aku sebut. Benar. Tapi
One mekanik masih di atas apa? Versik. Berarti tapi versi itu mungkin dari segi makronya ya. Game sense. Game sense-nya. Game sense-nya tinggi banget. Karena aku ngeliatin Jo dari live streaming Nimo. Aku tahu gitu loh. Oh dia main, pas dia live gitu dia main ya. Ultimate game sense-nya tinggi banget. Gila. Dan mungkin untuk sekarang meta sekarang lumayan dibutuhkan banget ya game sense gitu ya. Game sense Nggak ya. semata-mata mekanik terus kan sekarang kan. Game sense. Jadi dia tuh lebih kayak apa ya? Kondisi kalau tertekan masih bisa lah gitu loh. Terus apa lagi ya? Versik, Sun. Kalau Sun tuh stabil lah. Gue tuh kayak Sun tuh masih kayak penasaran kayak dia kok belum sengeri pada saat di victim. Jadi lu merasa kayak Sansi sebenarnya masih jago, tapi untuk timnya itu belum ada yang sampai bisa bikin dia tuh kelihatan banget gitu ya. Ya. Oke. Kalau untuk Albert lebih ke arah stabil tuh. masih stabil performanya. Stabil cuma gini. Gimana cuy ya? Aku ini kan orangnya idealis ya. Jadi aku ngeliat tuh Albert tuh bagus, tapi bukan yang super spesial. Lo pernah gak sih lihat player tuh kayak, wih orang ini spesial banget. Lu punya lah kayak penilaian lu sendiri gitu. Yeah. Nah itu yang gue lihat tuh seperti itu gitu loh. Ya dia performa bagus, tapi menurutku belum spesial. Tetap di atas rata-rata tapi belum sampai kayak segitunya Super. banget ya. Nah, kayak gue inget zaman dulu misalnya Rek, zamannya Claude. Ya. Tuh, terus kayak zamannya misalnya Aura dulu Fanny. Nah, Ya. yang bagusnya tuh sampai kayak orang lain nggak bisa. Nah, Ada sampai kayak hero powernya juga berarti ya. orang lain nggak bisa. Nah, kayak menurutku kayak Aura pun waktu offlaner tuh, itu dia jago banget. Cuma maksudnya belum spesial waktu di Fanny. Ya. Contoh maksudnya kayak ngerti gak? Bagus banget. Tapi kayak orang lain pun mungkin untuk niru nanti bisa. Berarti kalau kayak gitu ada Jadi Aura tuh paling spesial waktu kalau aku ngerasa Eko tuh paling spesial season 1, season 2 itu spesial banget, main spesial banget. Ya karena hyper sih memang. Ya, dia main assassin gitu-gitu juga. Betul kayak orang, gue tuh ngerasa, orang ini orang sampai orang lain nggak bisa. Itu spesial. Oke. Ngerti ya? Ngerti. Terus Support aku lebih ke, aku tuh seneng lihat Lemon Isan. Lemon. Tapi Lemon udah gak main. Ya, Lemon ya. Nah, gua tuh seneng support ya. Gua lebih, ini kenapa gua ini bukan gua tuh nyebut support Physico itu kan tank, support VN tank ya. Iya, VN tank. Support aku lebih ke arah Luminaire sih. Luminaire ya. Luminaire. Karena bagiku dia support yang bisa make play yang support yang bisa itu Jo. Yang apa? Ngebait. Gua seneng kayak gitu. Ini benar-benar cuma dari apa pengalaman lu juga. Bukan. Ini benar-benar dari kayak pandangan gue ya Jo ya. Pandangan gue tuh gue suka support yang ngebait. Makanya gue tadi suka ngomong Lemon karena Lemon bisa ngebait. Tipe Lemon, tipe Isan tuh yang siap menukar nyawanya untuk core. Oke. Siap menukar nyawa, dia mati tapi dia bisa membunuh core. Ya. I see. Itu yang gue lihat Udil nggak punya. Kalau Udil tuh masih positioning. Nah, kalau bisa nggak mati, punya skill ya di cara dia. Cuma Udil kelebihan dia tuh, Udil lu spesialnya orang yang nggak punya. Dia tuh kayak salah satu orang yang gini. Tim nih kalau belum punya sosok pemimpin di tim, kayak nggak punya mental juara. Dengan maksudnya Udil, tim ini punya mental juara. Jadi itu kayak faktor out game ya. Kalau in game gameplay Udil gua kurang suka sih. Oh, tapi dari safe. Ya, dari kalau gua pribadi orangnya seneng agresif. Ya kan? Tergantung gimana tipe-tipe orang lagi ya, balik lagi ya. Ya kan, ada orang seneng positioning, kalau aku seneng agresif. Agresif tuh kayak Isan, kayak Lemon. Makanya gua core pun bisa dibilang ya kayak gua ngomong Albert belum luar biasa karena Albert bukan tipe yang agresif. Ya, bukan ya yang kan, balik lagi. Itu jiwa gua gitu loh. Jadi lu menganggap spesial ketika itu sesuai dengan jiwa lu tadi, mau nuntai kan? Ya. Oke. Sekarang tank terakhir nih, role lu. Tank. Karena kalau gue lihat sekarang tank udah dikit kan yang kayak sampai spesial banget. Murphy sekarang Murphy
Murphy sama yang Murphy Keyboy sih, Murphy Keyboy. Berpikir boy. Ya Bustian kalau main tank lucu Mas Yan. Sumpah. Lucu ya, kenapa? Lucu, aneh. Dia tuh kalau support bagus, kalau tank aneh. Tanknya Sumpah. anehnya tuh gimana? Aneh. Ya kayak gak pantas aja berhenti. Lu ngeliatnya aneh, bukan mainnya aneh. Atau mainnya aneh juga Ya menurut lu? aneh. Dari Aneh. gerak-geriknya. Ya gerak-geriknya aneh gitu loh. Kayak aneh. Jadi meskipun tadi yang gue sempat ngomong ke si Game Bustian. Karena itu gue liatnya masih waktu Angela, Gigi, begitu Angela Gigi di band, tanknya aneh. Jadi Iya, iya. gue sebut. Oh makanya kayak Nggak masuk. orang banyak bilang kelemahan EVOS juga karena dari pool hero-nya tanknya gitu ya. Ya, ini kan ngomong as a tank. Jadi ini yang kemarin gua ngomong di SEA Games gua tarik nih, Rek. Gua tarik. Ya, gua orangnya kan realistis aja gitu. Aneh kalau tank. Jadi tank ya Murphy, Keyboy, Fredo potensi doang sih. Masih kayak sering salah hitungan dia. Tiga itu. Oke. Tapi berarti nggak terlalu banyak Yur ya. Maksudnya kayak dari zaman dulu kan bisa dibilang banyak tank-tank legend yang kayak oh ini. Ya. Sekarang kan kayak dikit banget regenerasinya gitu loh. Ya. Kalau ada tank pun banyaknya pindah role. Ya. Bustian, Finn kan asal usulnya gak dari tank gitu kan, VN kan. Oh, VN juga tank. Aku lupa nyebut VN. Nah, ya tapi dia pun asal usulnya nggak dari tank kan. Tapi aku terakhir VN karena gini. Menurutku kebangkitan RRQ karena VN jadi tank. Karena dia mungkin punya jiwa lead juga. Ya. Makronya juga kuat. Terus dia itunya kan shot call-nya kan. VN ya. Oke. Tapi alasan kalau misalnya dari lu nih, sepenglihatan lu kan role tank banget, tanker kan. Kenapa? Kayak semakin menipis player-player tank gitu tuh. Menipis. Kayak ya kebanyakan orang pindah role Yur, bukan yang kayak tiba-tiba muncul tank baru. Contoh kayak kemarin sempet Baja naik. Tapi nggak lama gitu kan. Ya menurutku akhirnya banyak orang pindah role kan mungkin terasa ya tank ini kan bisa dibilang bang role yang paling nggak terlalu butuh mekanik tuh. Jadi orang yang ngerasa udah nggak mampu di core baliklah cobalah main jadi tank daripada dia nggak main gitu kan. Oke. Sedangkan akhirnya yang bagus-bagus pun juga nggak banyak itu loh kalau tank. Tank itu bener-bener harus punya pengertian yang dalam kalau mau bagus. Dalam banget ya. Dalam banget. Dan mungkin kayak orang pun minat ke tank itu dikit ya. Selain lu kayak pengertian lu dalam, lu harus bisa nyampein maksud lu ke tim lu. Oke. Tank. Iya. Kalau lu nggak bisa, lu sebagus apapun lu nggak bisa nyampein maksud lu ke tim lu nggak jadi. Iya sih. Jadi kayak nggak jelas pergerakan lu mau ngapain atau apa gitu kan. Iya benar. Berarti emang butuh bisa dibilang kayak sosok yang dewasa juga untuk jadi tank ya. Kayak udah harus ngerti juga pola pikir semua core lu. Apalagi kayak core-core-nya emang spesial yang cuma mikirin mekanik doang kan. Itu lebih jadi PR lagi ya. Iya. Oke, yaudah paling itu aja ya berarti ya untuk player masing-masing role. Sekarang gue mau tanya ini pertanyaan yang gue selalu tanyain di MP Talk. Top player dari masing-masing role. Top player dari masing-masing role. Ya. Buat mid laner 3. Bukan hero nih ya, top player. Pemainnya. Dia tuh suka ngasal sebenarnya. Yang pasti kalau gue jadi mid gue jago tuh. Enggak, pokoknya sekarang nomor 3 buat orang gitu loh. Kenapa jadi lu sih? Siapa nomor 1? Beda gameplay, beda ini ada. Gue kasih tau alasannya gitu. Dikasih tahu, tapi ya satu one. Lebih ke insting sama feelingnya lebih bagus. Wih, bagus banget. Ya, instingnya. Kedua, ya gue Tapi kasih kalau waktu. gue jadi mid gue bagus. Iya, 2 tuh siapa? Anjing ini orangnya. Siapa? Tunggu. Udil. Udil, kenapa tuh? Pintar. Pintar, Calculate banget orang yang mainnya. Lebih dia, gue percaya dia permainan dia banyak banget perhitungannya. Banyak. Pasti ya. percaya gue. 3. Oh itu siapa si Santuy. Enggak AE. Oh, Jelly Boy. Gue tuh nggak suka kalau player yang belum nemuin jati dirinya. Widih, oke. Paham lu kan kayak pindah gitu gue kurang demen gue. Jadi kayak Gue suka tuh yang benar-benar jati dirinya ada gitu loh. kayak lu sekarang gitu ya. Enggak gitu. Iya, lu sekarang udah menemukan offlane. Iya, tapi nggak ada kesendirianmu. Nah makanya gue tuh lebih apa ya? Red player tuh lebih ke kayak gitu sih, lebih ke jati dirinya gitu loh. Iya. Keluar dia. Oke. Nah ini bahaya banget. Ini Jolly Boy ya, nanti jati dirinya keluar gitu ya. Jadi apa Jolly Boy deh. Jolly Boy. Itu kenapa Jolly Boy? Jolly Boy. Kenapa Jolly Boy? Apa ya? Termasuk orang yang lagi shining gitu juga sih. Oh, shining. Sinar gitu.
Apa di percikan? Indonesia signing. Apa sih? Itu yel-yelnya kayak gitu. Sumpah. Iya. Aduh. Indonesia juara. Oh, shining gitu. Oh, ini. Nah, ini Jolly Boys shining gitu. Lagi shine gitu. Oh, keren. Shine. Terus kan ini ya tiga orang. Si Wan ini kalau si Cherry Boy ini lebih ke dia punya keduanya ini loh, punya kedua si Iwan sama si Udil ini. Oh. Cuman tapi stabil aja gitu loh, nggak di atas rata-rata. Oh, tapi kayak berarti semua tapi dia tuh punya bisa kontrol. Semuanya tuh punya tapi nggak sampai over banget gitu Over ya. banget ya. Kalau ini tuh kan keduanya ini Ada yang over, ada yang lemah banget gitu kan. Kalau ini juga sama gitu kan. Iwan kan OTM. Kalau ini dia kayak iya. Tapi instingnya ngeri banget kan lu lihat. Ngeri. Ngeri loh. Benar-benar insting banget Nah, sih. Kalau Udil tuh Perhitungan. itu pinter banget kan, pinter perhitungan gitu. Tapi ini instingnya kayak Iwan. Iya. Kalau Cherry Boy kan dia punya keduanya, cuman kayak Keduanya. nggak di atas rata-rata gitu, masih So- stabil lah. Iya, stabil iya. lah. Tapi bisa diasah lagi gitu ya. Bisa itu. Oke, tadi mid laner, sekarang offlane. Di luar elo. Di luar lu terus. Udah tahu itu satu tuh lu gitu loh. Siapa? 3. Padahal gua itu. Iya, lu 0. Lu di atas mereka ini, di atas 3 ini lu. Terus satu siapa? Yang sekarang ya. Sekarang lah, ngapain ngomongin yang zaman siapa? Zaman Cul. Siapa? Bodoh banget. Sekarang. Sekarang itu lebih ke anti match. Ultimate. Kenapa tuh? Masih kuat, gue liat dia. Oh, ide. Masih pinter gue. Masih pintar emang Soalnya dia gini, Cok. bodoh dulu ya. Enggak, maksudnya memang pinter itu. Gini. Apa? Kalau pola pikir gue ya, Iya. pikirnya offlaner tuh misal 1 ketemu 1. Itu kan landing phase pertama ya. Landing Iya. phase tuh kayak menang hero atau enggak gitu. Iya. Sempat keduanya menang. Contohnya kayak Terizla Tamus. Tuh Ini kayak udah pada-padaan skill nih, mekanik. Mekanik. Biasanya kan ada juga kadang kan kalau udah kalah hero-nya ya bisa apa gitu. Iya, Terus- benar. Nah, ini kan kalau udah Terizla Tamus ini harus pintar-pintar dengan siapa gunain skill kayak Oh. gini. Gue pernah tuh. sama Gue dia. udah tahu banget nih. Wah, buka lah skillku gas yo. Iya. Gak dibuka, anjir. Tapi kalau Tamus kan memang bisa cancel si Terizla. Cuman kan kayak cuma 1 skill doang yang bisa di cancel atau 2 skill gitu loh. Kalau level 2 bisa 2 skill. Terizla yang kan tuh 2, 3 bisa 2 kan. Kalau level 2 si Tamusnya. Nah, jadinya kalau gua misalnya keluarin apa namanya? Roda ya. kan ada cooldown kan 2 detik kan tetap kan. Iya. Kecuali gua skill 1 sambil skill 2. Ah. Langsung aja delay. Itu gak mau dikeluarin, Cok. Baru disimpan gitu ya, Anjir. ditahan ya. Ya, tapi dia gak berani cutting sih. Wis, berarti tetap lu lebih jago. Enggak juga. Enggak juga, dia jago juga gitu. Pokoknya dia nomor 1 lah ya. Hmm. Yang kedua, RZ. siapa? RZ ada Reka. Serius gue. Oh, pemain baru. Padahal gue sering scrim sama dia. Gue liat dia. RZ. Nicknya apa? RZ namanya. Pokoknya RZEED. Oh, RZ gitu ya. Itu kenapa tuh dia? Jago, Cok. Jago. Sekarang kayak meningkat gitu loh kayak gue. Ini. Itu dia awalnya di mana sih? Pemain mana? Gak tau pokoknya dia Itu kayak tiba-tiba di Reka gitu ya? Scrim sama dia terus kan. Ini sering gue ketemu nih. Kayak keras biasa juga aja ya? dulu, biasa dulu. Oh, pas awal-awal masih biasa. Ya pas dia turnamen lawan victim. Anjing, dia sumpah Cok, dia make up play banget. 2 lawan 1 dia menang. 2 lawan 1 Oh, dia yang bunuh pas 1 dia kemarin mati. victim terbantai itu kan? Iya, 3-1. Itu menurut lu kuat banget ya sekarang? Maksudnya Iya. nggak banget, cuma berkembang banget ya? Berkembang lah, Hmm. berkembang. Itu sih kedua RZ. Terus 3, 3 mungkin dia banyak belajar dari lu kok. nggak tahu gua nggak tahu lah. Mungkin orangnya emang kayak lihat orang ini jago, dibelajarin gitu ya. Mungkin ada orang yang kayak gitu Iya. kan. 3 siapa? 3 3. soalnya si Gustin tuh sering sukses gitu loh, paham gak sih? Oh iya, Paham gak sih lo? iya. Jadi gua tuh gak bisa kayak ngeliat. Itu deh, gua kasih lu siapa ya? R7. Terus Oh, siapa lagi? R7 terus. ada R7 offline, terus siapa lagi ya? Tapi si itu sering sukses. Siapa? Gua tuh nilainya itu misalkan di lane 1 lawan 2 gitu. Dia tuh bisa ngebuat si Gustian ini rugi gimana caranya gitu loh. Oh ya mungkin Tapi si Gustiannya terlalu Gustiannya kuat. Mungkin lu pun kalau ketemu Gustian lu rugi kali. mana ada? Kalah dia. Lu boy. gue inget lu. Kalau gua- ketemu Isan sama Gustian, kalah dia. mereka berdua kalah. Kalah. Pasti. Pasti. Wih, kita tunggu ya. Enggak, udah kemarin Oh, gue udah? cobain. Dia udah pakai ini dan gue bisa nggak gue kasih clip Cok 2 lawan 1. Wih, gila emang berarti lu bapak fighter banget Enggak, sekarang ya. enggak. Siapa cowok ketiga? Kalau nggak ada udah skip aja. Kayaknya 2 doang. Oh, yaudah. Menurut gue. Terus kita ke hardcore. 3, 1, Gustian. Menurut lu? Enggak. Oke. 1 siapa? Aura. Oh enggak. Masih aja nih orang ini paling emosi kayaknya ini gua. Pokoknya 3 ini kan punya kemampuan yang beda-beda. Oh ya pasti.
Cuman gue malas sih jelasin spesifiknya, nggak usah. Ya nggak usah. Biasa aja. Biasa aja. Pertama, kita pukul rata aja ya. Boleh. Christian, Tuturu. Ya, Tuturu. Terus satu lagi. Gue bingung si Suns nih di mid atau di atas. Di bawah nih gue bingung, Cok. Itu yang bikin gue bingung tuh. Makanya gue nggak bisa nilai gitu. Kesel. Emosi lo. Gue mau nggak gue pakai kesini kita berantem sama dia? Dikit, Cok. Enggak, gue tuh bingung, Cok. Gue tuh kayak gimana cara nilai gitu. Udah, sabar ya. Tapi emang aneh sih, maksudnya kayak bukan. Maksudnya ya Bingung kan. oke lah lu pindah-pindah tapi harus ya mid mungkin lebih alangkah bagusnya ya maksudnya kita nggak ikut campur tapi mid gitu harus kan. ada lah gitu ini jadi itu ya maksud lu jati diri gitu kan. Jati diri ya. Gustian, Tutupet. Satu lagi mungkin ke arah siapa? Ke arah barat, timur, utara, selatan. Brans. Yaps. That's right. Wise, that's pretty right. Yeah. Brans, kenapa tuh dia? Tuturu. Kalau Gustian ini masih jelasin, Tutupet ya udah, maksudnya dua ini udah kayak Sama lah ini. rival ya. Ini dua sama ini. Terus 3 Brans. Oh ya 3 Brans tuh kenapa? Brans menurut gua tuh kayak ngerti banget dia. Ngerti Waktu banget. gua satu lain sama dia Mantap. pandai hindarin skill gitu ya. Pandai kepek. Gua biasa tuh ya. Gue tuh sering coba bikin orang tuh tinggi, kan orang kan banyak tinggalin lane-nya kan. Iya. Itu banyak gue sudutin gitu loh, paham gak sih? Nah, tapi yang ini tuh kayak dia tuh kalau dia misalnya di posisi sendiri, pinter dia opernya itu jauh. Gitu. Oh, maksudnya udah ngerti banget itu tapi ya. dia dapat creep gitu loh, paham gak sih? Tanpa dia harus nukar darah dia untuk creep gitu, paham gak sih? Ya, jadi pintar, sering deh gitu. Ada beberapa kali ada kayak gitu. Oke. Terus tadi udah off, itu tank sekarang tank. Tank bawah atas sama aja. Campur. Iya. 3 atau ya. Tanpa Urination ya, bangga si Urination nih. Gak usah lah ya, gak usah Urination, Gak gak usah usah. Ya, yaudah. 3 tanpa Urination. Blast gue. Jadi itu pertama tank. Si Moon support. Siapa itu? Ada Moon, serius. Reka. Reka lagi ya. Wis. Lu Soalnya yang gue perhatiin gitu. Reka Moon, bagus kenapa tuh? VN. Oh, 1 Moon, 2 Vin. Terus Satu Apa lagi. kalau nggak ada nggak apa? Darkness. Oke, berarti 3 itu ya. Berarti udah semua nih ya buat semua player tiap role itu udah semua. Tapi sorry nih ya, maksudnya sebenarnya banyak lagi ya kan. Cuman kan tadi 3 doang kan. 3 yang menurut di otak gue langsung ya, itu langsung cepet dia dapat. Seandainya kalau misalnya Gepex punya unlimited duit. Kira-kira Dream Team versi Marcia. Versi gua. Versi Marcia. Dream Team dari Marcia untuk geng kapak. Unlimited nih. Unlimited ya. Tinggal lister. Beli ini. Offlane dari core itu udah pasti Suns. Jungler. Suns. Kenapa Suns? Banyak jungler sekarang yang lagi naik juga. Ya. Kenapa Suns? Suns itu udah tahu pattern farming. Jadi walaupun posisi tertekan atau enggak, dia udah pasti mengamani gold dia. Oke. Maksudnya sebagai core ya. Nah, gua nggak tahu mekanik warnya atau apa, cuman yang jelas gua lihat dia kalau war berani, habis itu goldnya cukup. Dan dia tahu perhitungan. Itu tinggal tergantung support dan tanknya aja. Tergantung tim berarti ya. Support dan tank. Kalau saya kanan kiri itu kan sekarang udah mandiri. Ya. Habis itu support Lemon. Tetap ada Support Lemon sekarang tuh kalau gua lihat tuh lebih ke kan kalau support kebanyakan kan sekarang kan clear doang kan. Kayak clear, udah dapat gold udah. Cuman menurut gua beda. Menurut gua support sekarang udah harus outplay. Harus tahu perhitungan di mana towernya itu masih bisa nge-dev mid, gold dia cukup, terus dia roam dapat keuntungan bisa balik lagi. Tau kan kayak outplay lah kalau dia bisa ganggu tank musuh, bisa ganggu buff lawan, banyak playmaker sekarang tuh support. Kayak dulu tuh kayak kalau support tuh bisa dibilang mid lanernya ya. Ya kalau orang bilang emang mid laner, tapi menurut gua itu playmaker. Kalau mid laner tuh lebih tergantung sama blue buff, kill,
lu buff skill. Tapi kalau support itu bisa ngeblok rotasi musuh sama bisa gangguin core musuh walaupun dia mati. Oke. Gue nggak bilang gue mati banyak enggak. Cuman maksudnya tuh ini kan perspektif gue, suka-suka gue dong. Iya, bener. Maksudnya walaupun dia mati tapi dia menghambat rotasi core musuh, abis itu dapat advantage lane lain. Gitu, terus berdamage gitu. Habis itu buat tank, Lemon, terus buat tank gue lebih ke arah bentar. Leo Murphy. Murphy. Kenapa Mur? Murphy itu udah bisa kayak ngikutin musuh. Iya. Maksudnya map terang. Ah. Map udah pasti terang, terus setupnya bagus. Habis itu dia juga kalau misalnya tank kan beda-beda ya. Jo, kalau misalnya maju banget, habis itu protect banget. Kalau Murphy itu kayak bisa ngikutin, bisa mundur, bisa maju mundur lah, keluar masuknya tahu banget. Bisa mengkondisikan dirinya ya. Iya. Terus hero-nya juga luas. Kalau side udah pasti satu gold lane dulu ya. Gold lane kalau nggak Sin. Oh kalau sih, lebih pilih dia harus di gold lane. Gold lane. Jungler ya. Gold lane. Karena dia menurut gua tuh barbar type. Barbar type. Jadi kayak kalau misalnya lo memposisikan diri jadi Sin nih. Dia lebih milih datang perang atau nge-clear. Oke. Datang perang. Kalau Sin itu tuh kayak apa ya? Lu tinggal kalau gua di tim Sin ya, lu tinggal war di deket dia aja dah. Lu tinggal war di deket dia pasti dia datang. Kalau lu war di jauh dari Sin, dia pasti kayak ambil apa yang ada. Jadi kayak inovasinya banyak. Kalau menurut gua ya. Kalau Sinnya nggak setuju juga DM gua aja dong. Makanya Sin lebih cocok di side lane. Kalau jungler kan lebih ke farming. Kalau jungler juga dia cocok, cuman kan itu udah diisi subs. Oke. Jadi udah aman lah, dua ini udah aman. Kalau dia dibantai di lane itu tinggal tukar lane ataupun dibantu sama tanknya. Gitu. Terus untuk XP lane gue lebih ke Ahmad. Ahmad tuh apa ya? Berani kok. Ini nih ya emang kelihatannya tim offense sih Cami. Tapi kalau kalian bisa lihat di late game itu tuh bisa dikontrol sama satu player. Oleh satu atau dua player yang bisa apa ya? Kayak gue nggak tahu kok ngecek mereka sih, cuman kalau late game itu tergantung satu orang yang bisa sabar bisa menjelaskan dalam waktu yang singkat. Jadi kayak apa ya, sabar nih kita bisa kayak gini, kita bisa santai aja, high ground kita kuat, atau nih bisa nih kita curi lordnya, kita rusuhin lordnya, atau sabar jangan kecicil lord, lebih baik mereka kecicil kita bisa langsung ajar gitu. Maksudnya itu short call gampang yang bisa gampang dipelajari, yang bisa dikasih tau coach. Benar. Nah, dimengerti juga untuk player-player lain. Iya, jadi gue prefer Ahmad lebih main kayak XP lane yang kayak SP, Tamu, keras-keras lah ya. Oke, ya dream team dari gua ya, itu udah menurut gua kuat. Berapa persen kalau itu itu juara yang 60 setidaknya. Oh, 90 ya? 60. Gak sampai 80 gitu. Kan kita belum hitung sama cadangannya. Oke, cadangannya ya mahal-mahal lagi pasti. Iya, Luminer. Oh, cadangannya Luminer. Kan Lemon kan kalau kita lihat sehariannya kan komunikasinya kurang. Tapi kita nggak tahu miceknya kan. Ya. Gua nggak pernah, jujur gua nggak pernah nonton micek. Kalau dulu yang pas stream sama Lemon gimana? Diem. Ada nggak tapi kayak ini bisa? Nggak ada. Ngekill diem. Ngekill. Bisa nggak Mon? Bisa gitu. Jawab. Jadi kayak apa ya? Luminer kan lebih komunikatif. Ya benar. Tapi Lemon kan basicnya dari mid laner.
Jadi kita nggak tahu lah. Gua nggak tahu persis sekarang kan beda Jo. Beda. Kayak Gustian aja. Dulu tuh ya jujur ya O2 RRQ dulu tuh mainnya pakai radio lebih paten. Sumpah Jo. Attack. Iya. Karena kita emang udah kebiasa kayak gitu. Insting ya. Iya. Jadi ya kayak gitulah. Kita dulu turnamen cok MPL Discord aja gak denger. Iya Jo ngomong apa gak denger cok. Kayak apa ya masih burik. Burik, masih suara penonton tuh kedengeran banget. Iya masih Caster. tembus. Kalau Lemon PK Gora dem. Satu TA tuh. Bener. Iya. Sampai gak kedengeran. Pick up gak ada yang denger. Iya. Caster apalagi kan? Suara casternya kedengeran banget kan? Iya aneh banget guys. Ya itulah dream team gua. Nah, gue mau tanya dari mid lane dulu deh. 3 top 3 mid lane. Nomor 1. Wan, 2, Udil, 3. Sans. Kenapa Udil di atas Sans? Kan banyak tuh yang sekarang pilih Sans. Jam terbang. Jam terbang ya? Ya. Jam terbang harus. Sama cara pikir dia. Kalau gua ngomong sama dia, gua merhatiin. Maksudnya nyambung cara ngomongnya. Oke, itu dari top 3 mid lane. Top 3 offlaner. 1. Aduh, offlaner siapa ya? Aura. 1 Aura, gak usah ada alasannya. 2. Gua kalau di lane sama mereka ngebantai-bantai offlaner mulu. iya. Sombong ya. Oh, siapa ya? Siapa ya? Enggak, Yang pernah Gua pernah lu- fail. Ah. R7. Oh, R7. Ya, R7 jago. 2 R7 ya. R7 tuh ya, dia tuh jago. Ya cuma susah sih maksudnya. Jago kan bagi orang relatif ya. Tapi jarang banget kayak disebutin gitu loh. Kalau misalnya gue tanya top 3 offline gitu. Padahal menurut gue pun dia emang jago sih, jago banget sih. Malah maksudnya lu nilai orang jago ya bukan karena emang dia jago sekarang, tapi lu lihat seberapa cepet dia. Ini cepet banget coy. Maksudnya pas gua di Revo pun dia tuh masih cupunya setengah mati. Bukannya gua nilai dia tuh cupu, dia tuh udah jago emang dari sananya. Cuma gua ngerasain sih dulu kan sering main bareng pas gua sebelum masuk EVOS juga sama-sama Babri gitu kan, dia berbaur. iya gitu kan. Maksudnya dia gak gengsi-gengsi walaupun dia gengsi. dari pro player Dota gitu kan. Maksudnya pas dia main Mobile Legends awal-awal tuh masih peralihannya ya kelihatan banget, masih main awal-awalnya masih cupu gitu kan. Cuma cepet banget sekarang tuh langsung ketek gitu. Langsung jago Gua banget. kaget sih. Iya kan? Semua orang kaget sih pasti. Ya. 2 R7, 3 Anti match. anti match tetap ya. Ya. Alasannya nggak usah lah, anti match mah udah selalu masuk. Sekarang top offline udah, mid lane. Oh, hardcore. Rek. Ya udah. Ya udah, ngapain tanya alasannya apa? 2. Hardcore siapa? Sans. Tetap Sans ya. Iya. Karena gua nilainya cloud doang. Iya. Gua jujurnya cloud susah soalnya. Cloud, iya sih. Emang maksudnya kalau orang yang bisa main Cloud tuh spesial ya. Ya, tapi nggak bisa bohong sih cloud dia 1000 match. Enggak, udah lah pokoknya dia masuk. Dia masuk ya, otaknya kan. Terus 3, di luar ML juga gak apa-apa. Mongzi ya? Mongzi bagus Grangernya. Oh, Grangernya bagus. Oh enggak, Mongzi sama ada nilai plusnya. Dia MM bisa assassin juga. Oh iya, Bisa mid multi juga. role lah dia. Nah, maksudnya kayak nguasain. Kan sekarang kan rata-rata kan player MM doang. Jarang yang bisa kayak Haya gitu. Iya benar. Nah, kalau dia kan Bisa. MM bisa diganti Karena assassin dia tiba-tiba. ya dia basicnya assassin sih soalnya kan. Terus udah tadi 3 hardcore, sekarang kita ke tank support. Tank support ya 5 lah ya, karena gue satuin. Jadi tank mid, tank bawah yang cover kayak lu, gue satuin 5 jadi. 1 siapa? Sorn. Sorn. Mungkin banyak dari mereka yang nggak tahu dari mana. Malaysia. Geekfam Malaysia. Itu kenapa bisa Sorn? Emang jago banget gue akuin. Lu akuin jago. Jagonya tuh kenapa? Kalau yang nonton pro player pasti tahu lah. Pasti tahu ya. Karena kan dia kan jarang ketemu di rank juga gitu kan. Tapi kalau main sama dia tuh berasa banget gitu tekanannya. Spesialnya dia tuh apa sih? Spesial. Kalau gue jelasin tuh ngajarin. Kayak maksudnya kalau gue jelasin di sini kayak ngasih tahu gitu. Oh iya. By the way ini dia udah ngomong tapi tadi mati jadi beda rahasia. Pokoknya intinya ya season itu bisa main lah ya. Ngerti banget main dan katanya semua bakal jadi pengganti Rino kan? Kemungkinan kalau itu pun dia mau ya. Karena ya emang sejago itu menurut lo. Menurut gua jago. Tapi nggak belum sampai sejago Yurino juga. Lewat Yurino. Yurino lewat paling bawah kali. Ah sumpah. Iya sih. Udah cocok jadi public ya? Cocok banget. Oke, yang kedua siapa? Tadi kan Storm pertama, kedua siapa? Berarti Yurino bukan ke 1 ya? Gak ada Yurino. Oh nggak ada Yurino. Oke.
Siapa tuh flexnya? Darkness. Kenapa Darkness? Karena jago. Jago Lah dia. ngerti main juga ya. Ngerti main. 3 siapa? 3 On My Way. On My Way Victim. Ya, tim. Keempat Vin. Vin siapa? Oh Vin RRQ. Iya, bukan Vin itu. Vin itu mah yang nolak gua pas mau BTR. Oh iya. BTR Vin Gaming guys kalau kalian kata YouTube ya, Vin Gaming. Ya itu nolak lu miner coy ke BTR. Tapi gak apa-apa dong, dia nolak lu dan buat lu jadi kayak sekarang. Coba dia terima jadi penghambat karir lu ya. Kayak gua tuh dibilang penghambat karir lu anjay kan emang kan. Di Revo kan gua tuh katanya coba one dulu Revo, midnya one gitu kan pasti udah beda gitu. Tapi kan mereka yang nggak tahu gara-gara one dulu nggak mid pas di EVOS baru mid ya jadinya EVOS kayak sekarang gitu kan. Siapa tuh pas dia dulu misalnya jadi dulu mid ya gak kayak sekarang, bener kan? Iya kan? Benernya tuh kayak terpaksa karena dia tuh perwakilan netizen tadi gitu kan. 4 VN 5 Onik belum gue sebut ya, Psycho. Jago. Teguh ya. Teguh emang gue tahu banget lah dia dari bisa dibilang kayak awal pertama kali ngajak dia ke Onik kan gue juga kan si Teguh kan. Ya emang spesial lah, dia punya special skill sendiri lah yang buat dia tuh beda sama yang lain. Yang selalu gue tanyain top player dari masing-masing role. Udah tahu kan? Pernah nonton Empetong gak sih? Pernah. Oh pernah. Top player. Top player. Top 3 lah atau terserah lu, pokoknya gak harus 3, 2 juga gak apa-apa atau 1 gak apa-apa. Dari mid dulu. Nomor 1 siapa? Kalau One nggak usah disebut ya. Mungkin lebih serunya gitu ya. Dari tim lu. Dari tim gak lu. apa-apa lah, sebut Nggak sebut aja. Ya udah pasti One. 1 One. 2 mungkin Udil. Kenapa Udil? Ya gue suka cara main orang yang pakai otak dibanding yang ngerasa kerusuk gitu. Oh, dibanding kayak cuma ngandelin mekanik doang gitu ya, kayak nggak ada perhitungan gitu ya. Ya tapi gue suka sama One, insting binatangnya. Oh iya, soalnya itu mungkin faktor dari emang dia percaya tim sama dia mainnya banyak gitu kan. Ya bisa, nggak paham juga apa yang dia pikirin dah. Itu orang kayak orang ya Ya, nggak nyemain aja gitu kan. main aja pokoknya pakai insting binatang. Benar. One Udil kan emang dia perhitungin semuanya kan. Ketiga siapa? Mungkin dari luar sih, dari Filipina. Oh yang kemarin kan Bukan, itu. Haji. Oh emang itu mid. Dia mid di SGD nanti, tunggu aja SGD itu bakal kuat banget. Wis. Haji tuh gua tahu dulu tuh dia EVOS PH. EVOS PH sempat kita scrim juga pas masih Itu dari The Real Miracle Boy. Wih. The Real Miracle Boy. Jago banget menurut lu. Banget. Kenapa? Mekanik, makronya. Karena emang udah bakat kali ya. Ya dia masih bocah, nggak tahu lah pokoknya orang-orang bocah tiba-tiba nongol gitu pasti luar biasa. Lu dulu bocah jago gak? Gue bocah tuh main Dota. Ya kan gue di warnet gue 6K sendiri, pantaran 4K, 5K. Jadi kalau gue main tuh banyak yang nonton di belakang mana gue veteran gitu kan. Iya. Benar. Itu kan kerasa banget kalau kepala gue veteran. Apalagi Iya gue masih SMA kan. Iya. Itu yang nonton lu bocah-bocah. Bocah juga. Bocah-bocah Ada kayak SMA. Padahal gak kenal lu kan? Ya. Gara-gara lu terkenal 6K-nya itu ya. Karena gue sendiri sana 6K. Anjay, gitu kan merasa pro player ya. Gemeteran, main nggak fokus sumpah. Mungkin gara-gara lu udah latihan di situ, Gus. Jadi lu pas turnamen tuh Ya, bisa santai. jadi sih ke bawah. Iya, bener. Nah, itu tadi mid. Offlaner Kalau offlaner ya udah pasti Eko lah. Eko ya. PM1 kan nggak bisa dilawan. Jelas. Gitu. 2 Ntar gue mikir yang nyusahin gua. Oh dulu pas gua sama Isan masih goblok. Siapa? Anti match. Ultimate ya? Iya. Tapi gara-gara lu sama Isan goblok doang. Gara-gara gua sama Isan masih belum chemistry belum nyatu pas awal-awal tuh. Oh. Kena bantai kami sama anti match. Padahal dia sendiri ya? Padahal dia sendiri. Anjir. Pas kami udah berantem gelut-gelut gua sama Isan ya jangan harap kau yang max sehat. Udah gampang Jangan harap banget. ya, jangan harap lagi. Awal-awal dibantai 1 lawan 2 tai banget. Dulu emang dia jago banget sih. Tapi sampai sekarang mungkin jago, cuma kalian yang lebih jago kali ya. Karena kami udah berantem jadinya makin mesra gitu kan. Widih, bener sih. Nah itu terus kalau anti match aja yang kata lu bilang jago banget udah lu tai-taiin, sekarang yang ketiga siapa? Gak ada dong. Yang ketiga nggak ada sih. Ya. Nggak ada nyusahin lagi, pressure Dylan cuma anti match. Anti match doang ya. Kalau pernah nggak lu kayak ngide gitu lu coba lu sama Isan terus lu coba Eko? Udah pernah. Nah, Nggak itu- dapet XP dia kesian. Mau contoh 2 lawan 1 kami udah tahu kan. Si Zez cobanya suruh gua sama Isan lagian goblok. Lawan sama Vince. Vince pakai Xbox. Gua carry sama Akai disuruh Zez kan.
ya gue majuin aja hero-nya. Nggak kasih dia farming. Gak bisa ya? Udah di AFK doang di tower pakai Xbox. Terus Eko kita gituin, Eko ngeluh dia mau beli item ROM katanya. Oh emang gak dibolehin gitu ya? Nggak dibolehin sama Zes. Percuma dibilang mau lawan kita 2 lawan 1. Berarti kalian emang udah kalau ngadu offline siapapun udah ngerti banget lah ya? Ya udah ngerti. Oke, terus kita ke hardcore. Kan lu kan notabene-nya hardcore kan? Gak usah bilang diri lu lah. Siapa menurut lu? Satu. Hardcore, bentar gue pinggir. Siapa ya hardcore yang mandiri ya, bentar. Harus mandiri menurut lo. Kalau untuk masuk Oh ke- ada satu. Kalau mainnya cantik itu 1 watt. What? Kalau cantik kalau di lane ya dia so-so sih. So-so ya? Kalau suruh war cantik dia. Kalau War pinter banget ya. Pinter War tuh banget. emang menurut gua sih sampai sekarang, maksudnya dari dulu sampai sekarang, dari season 1 ya. Pemain pinter emang kan. Pinter memang pinter. Maksudnya mainnya tuh beda. Kalau emang ada tim yang cocok aja sama dia tuh bisa benar-benar jadi super carry banget gak sih? Kalau Ya, di War ya, iya. Kalau di War cantik banget. kayak bisa tiba-tiba bantai Beda, semua beda gitu kan. sama gue beda. Kalau gue barbar banget beda. Iya, kalau lu barbar tapi ya lu udah tahu juga dong kayak posisi-posisinya. Kalau Watt tuh emang dari dulu tuh emang udah pinter banget mainnya kan. Pinter. Watt, kedua siapa? Kedua ya Tuturu lah kalau ada Liamnya ya. Liam menurut lu faktor pentingnya. Ya soalnya mereka kayak biji kiri kanan gitu. Iya. Biji kalau hilang satu kan kayak enggak maksimal ya spermanya kurang. kurang mancur gitu ya. Tapi Liam Kalau mereka disatuin ya jadi strong banget. ini gue sharing aja karena Liam kan MP3-nya udah minggu kemarin walaupun nih belum diupload, tapi Liam kemarin juga bilang dia, gue tanya kan top marksman siapa, dia bilang Tuturu. Karena dia udah ngerti banget Tuturu tuh mainnya gimana. Jadi bagi dia pun ya Tuturu karena udah cocok lah ya. Karena tinggal dia cover doang, Tuturu tuh udah tahu kayak mau ngincer siapa gitu-gitu lah. Nah kadang gue lihat hardcore gini, harus tank yang ngikutin hardcore. Cuman sebenarnya kalau gue share dikit lah, hardcore tuh bisa ngikutin gerakan tank sebenarnya. Kalau buat kalian lah nih ilmu lah. Yang Hardcore pemain- tuh jangan manja, bisa ngikutin gerakan tank. Nah, Jangan mau kalian di depanin terus. ini bagus banget Ini sih. ilmu dikit tapi ya bermakna lah. Bermakna buat kalian hardcore user marksman yang goblok. Jangan mau dibadanin Iya, terus. enggak Kalian pinteran dikit. Ah, Pakai tank di depan jadi badan kalian. kerja gitu. apa maksudnya kerjanya nyalain tank doang kan, tai anjing gitu kan. Itu tuh dengar tuh dari Bapak marksman Indonesia ya. Seperti bermakna sih. Bermakna banget sih itu. Jadi jangan, maksudnya mandiri, intinya mandiri harus Ya, kan. harus bisa mandiri lah. Benar banget. Terus ketiga tadi kan Watt, Tuturu. Tuturu. Aduh, gua nggak tahu lagi sih. Udah dua aja ya. Ya, 2 aja. Oke, dua itu aja. Sekarang kita ke tank. Tank ya mungkin lo 3 cukup lah. Tank campur aja. Kalau tank gua udah fix orang luar semua. Fix orang luar Ya. semua. Indo gak ada. Selain tim lu? Ya udah Luminaire 1. Oke, Son, Yeli, Hes. Udah. 3 itu doang. Tiga. Yurino? Yurino kan digendong sama kita. Oh bener di Indo. Ntar nonton sakit hati lagi, sedih lagi kan. Itu dia kayak, Gus, lu serius Gus ngomong kayak gitu Gus gitu kan. Jadi Luminaire, Son, Yelhes. Son ya kayak yang dijelasin Luminaire lah ya. Ya karena mereka semua main core juga, jadi beda gitu. Kalau tank yang main core jago juga gitu. Berarti emang penting banget Ya, buat mainin semua hero ya. Jadi lu tahu gitu kayak skill musuh apa, seberapa gitu kan. Ya kalau gua lihat Isan main, misalnya Gusionnya jadi Calamity, dia tahu lah batas dia semana. Lah Donkey maju terus sampai ujung kan. Iya. Tiba-tiba nggak dicolok, remek, iya. Pak, Kok dicolok, mati, gitu dicolok kan. Gusion mati gitu kan. Padahal dia nggak tahu, padahal itu efek skillnya gitu kan. Emang penting banget sih. Jadi buat kalian nih user tank juga jangan mainin tank mulu gitu loh. Jadi Jangan double- ngikutin Danki gitu kan. Double gitu, cow 2000 match 3000 Nah, match. itu aduh nggak bagus, sesat ngikutin babi itu sesat emang. Ini mungkin gue udah sering tanya di MP Talk, mungkin lu juga udah tahu. Iya. Sebutin mungkin boleh nggak sebutin top player Oke. dari masing-masing role. Terserah lah, lu mau 1, mau 2 itu terserah lu. Dari apa dulu nih? Dari offline lah, kan lu Aduh. offline. Siapa? Offline. Buat Yang- sekarang atau waktu itu? Buat atau sekarang, buat sekarang. Sekarang gua lah. Oke, pede nggak apa-apa. Rek. Rek Pasti Rek. Kenapa Rek? Dia Kan padahal kalau misalnya kita lihat dari data yang udah, maksudnya yang kayak terakhir juara R7. R7. Iya, jago juga. Ya itulah Rek sama R7. Kalau disuruh pilih rank R7 yang lebih jago yang mana? Kalau dari pandangan lu? Rek R7 Aura 3. Oh, rank R7 orang. Ya. Siapa paling jago? Jago semua.
Gak bisa, harus Apa satu. sih? Harus satu dong, karena kan lu offlaner. Oh, iya. Lu ngerti mekanik, lu tahu nih kayak pergerakannya, lu tahu. Kecuali lu mid lane ya, kecuali lu misalnya lu support, mungkin lu kayak nggak terlalu memahami offlaner. Ini kan lu paham banget offlane. Yoi. Nah, lu pasti bisa nentuin siapa satu orang yang bener-bener menurut lu ini jago banget sekarang. Mungkin ya, gak usah sekarang lah, mungkin 2 season terakhir pas masih ada Eko R7 Rek. Beda-beda tipe sih. Oh beda tipe. Iya. Kalau R7 tuh kayak dia kayak di team war-nya tuh dia ngerti banget dia kayak mesti ngapain di team war, kayak tugas gue nih cuman ke core ini, jadi gue nggak boleh keluarin skill kemana-mana. Kayak pokoknya dia di team war bagus banget. Kalau Aura tuh mirip-mirip gue gitu, kayak laning phase-nya bagus, tapi dia di war-nya juga kuat. Nah kalau Rek, Oh mirip-mirip lu Aura ya? Iya. Cuma sayangnya di MVP M1 lu enggak ya? iya gue cupu. Lu tetap jago lah, tetap legend ya. Terus kalau Rek? Kalau Rek ya jago lah. Dia kayaknya belajar hero offlane apa juga langsung jago. Oh, kayaknya lu kalau Rek tuh bener-bener yang lu kagumi otaknya kali ya? Iya. Sumpah dia main role apapun jago, coba bingung gua. Dia kayak emang udah ngerti gamenya sih. Iya dia. Susah. Dia main dari season 1 kan? Season 1. Ya kan? Enggak season 1 tapi mungkin awal lah. Apple season 1 dia main BTR gak sih? Iya sama gua kan. Gila dia udah 6 season, dia udah terveteran ya. Dia mungkin maksudnya kayak yang dari awal banget Heeh. sampai sekarang masih Non-stop. stabil, atau mungkin bisa dibilang performanya menaik lah ya, meningkat. Ya Rek, Lemon. Wah, oh iya tuh dua tuh kayak Iya, Rek sama Lemon lah yang sampai ke detik ini performanya jago terus. performanya stabil ya, bisa dibilang ya. Walaupun ada LG juga yang pas season 1 juara, tapi kan LG sempat nurun Oh, juga. iya, iya. Terus naik lagi. Kan ya udah sekarang kayak dari gua aja yang season gua, yang pas MBS season 2 udah pensi semua. Sampai terakhir Eko pensi kan? Iya season 2 pensi semua ya? Iya, gua Marsha, Bas, Jess, Eko terakhir pensi. Oh iya. Sekarang udah kayak penerus baru banyak banget lah. Kayak lu aja mungkin semuanya kan sempet jaya-jaya banget, dan sekarang ya nggak bisa dibohongi ya menurun juga kan. Iya. Maksudnya performa tim lah. Kalau Iya. mekanik sendiri ya gua nggak tahu lah, mungkin ya, lu yang tahu sendiri kan. Itulah Rek, R7 sama Aura, tiga-tiga Aura, jago. Sama lah. Sama Kalau sama misalnya ya. dinilai 100 semua 100. Oke. Nah, tadi kan offlane. Oke. Sekarang kita beralih ke geser ke tengah mid lane. Siapa? Mid lane. Anjir gue udah lupa mid lane, Cok. Sekarang udah hyper carry soalnya. Iya, cuma ya kita mungkin ya lu lihat dari garis besar mid lane lah. Kita nggak usah bilang hyper carry dulu ya. Mid lane Garis lah. besar mid lane. Lemon lah. Lemon tetap. Udah Lemon. Sabar. Sin itu apa ya? MM ya termasuk Sin berarti ya? Sin MM. MM. Bukan mid lane. One, kalau one mid lane masuknya. One mid lane, kalau Sin kayaknya MM sih. Dan sekarang gara-gara metanya hyper carry, jadinya ya dia masuk. Sebenarnya Sin assassin juga masuk. Iya, makin bingung udah kalau Iya. pokoknya kalau mid udah Lemon dah. Di Lemon ya. Udah Kenapa dua tuh? aja. Dua-duanya gila sih kalau main mid. Nguasain banget mungkin Iya. ya dari midnya ya. Oke. Gak usah perlu diperjelas lah ya. Mungkin kalau di Lemon tuh udah kayak banyak banget orang yang jelasin Iya. ya. Kalau Tank. Tank dulu. Tank mid lah, tank mid. Iya, kalau tank mid dari tim gue sendiri lah. Kiboy, Rasi, Teguh. Dah. Gak ada dari tim lain. Kalau misalnya dari tim lain ya pasti sabar. Kalau misalnya dari kemarin sih jago LG, Zeiss mungkin. Oh Zeiss. Sabar. Kalau misalnya Zeiss gue masih kayak kurang tahu sih. Tapi kalau misalkan dia otaknya sepinter itu, harusnya pas dia main di tim, di tank mid gitu ya. harusnya dia call-callnya bagus sih. Harusnya ya. Kayaknya Zeiss deh tar ke depannya mungkin. Berarti lo ke depan prediksi mungkin gua. prediksi lo bakal Zeiss bakal. Zeiss ya sama LG lah. Kalau dari tim luar. Yang ini kejutan juga ya, kayak Zeiss tiba-tiba main. Iya, tank. tiba-tiba main tank. Dari coach terus tiba-tiba main tank, dan ya orang pasti nunggu banget sih. Cuma ya semoga mungkin maksudnya kayak sebanding lah apa yang dengan dia jadi coach iya. terus jadi player, kayak orang nggak mungkin Kan dia kan OP coachnya kan. Kita lihat aja ntar dia player. Tapi tuh si Zeiss berarti masih jadi coach di MPL. Berarti dia coach plus player. mungkin ya Anjir, berarti kalau misalnya kayak gitu dia kayak punya kuasa banget deh. punya kuasa. Iya Dia kayak dong. mungkin dari draft, dari call segala macam ya. Terus dari siapa yang main dia yang ngatur semua. Iya, jadi ibarat kayak tadinya cuma nge-coach mau kayak batas draft gameplay, sekarang sampai ke in game Ngikutin, gamenya dia bisa iya. ya. Ya kalau misalnya dia dengan mekanik dia yang bagus banget, harusnya jalan kan. Harusnya jalan. Kan dia kalau gitu ngerti semua. Oke, itu tadi tank. Dan sekarang MM MM. Nah, hardcore. MM pasti kalau dari Onyx sendiri cewek ya paling jago. Cewek. Kenapa cewek itu? Dia pinter otaknya. Pinter ya. Walaupun player baru Mobile Legends. Dia kan player AoV dulu. Iya, dia Jadi player kayak jalan-jalannya ngerti lah dia lah. dari farmingnya segala macam ya. Kalau dari tim lain Sin, Sans,
Since Suns One. Since Suns One. Siapa lagi ya? Udah sih itu sih. Itu ya. Since Suns One Silly Boy. Oh banyak juga berarti ya. Banyak sih. Sekarang Beat sama MM tuh kayak abu-abu gitu lah. Iya, soalnya ya gitu sih metanya sekarang emang lagi bisa dibilang kayak gitu-gitu aja kan. Iya. Bener-bener kayak yang lu menang tim war ya menang gitu loh. Soalnya main hypercore nggak jelas kayak midnya siapa gitu-gitu. Malah mid tuh semuanya beralih kan kayak jadi support lah. Oh, iya. Ada yang jadi offlane Jadi lah. ada offlane support, ada MM. Jadi kayak sebenarnya kalau dari lu deh, kita sebelum Ke support. Iya. ngomongin meta, kayak lu lebih prefer yang meta dulu, yang pas 1-2-2 kayak masih ada mid, masih ada hardcore, atau yang kayak sekarang, hypercore gini? Gue sih lebih prefer meta dulu sih. Meta dulu? Soalnya gue bisa main assassin juga. Bisa main assassin iya, atau iya, fighter. iya. Kan waktu itu kan gue assassin atau fighter. Iya, Sekarang, lu bisa main Haya dulu kan? Sekarang gue main fighter doang. Fighter doang, apalagi kan Uranus doang gitu, kayak lu boring banget ya? Iya. mendingan gak usah main sekali. Sedih banget kayaknya lu ya. Soalnya ya, ngerti sih gua, mungkin kecuali kalau lu dari awal banget lu main offline banget ya lu jalaninnya oke-oke aja. Iya, ya. gue Lu dari kan awal kayak bukan offline masalahnya, Bu. bener-bener assassin banget, lu player funny, lu player ya mungkin lu bisa dibilang kayak Eko juga. Iya, Mirip dong, Eko kan bapak assassin. Oh iya, terus tapi beda fighter. Beda fighter. Assassin beda fighter ya? Ya, soalnya kan assassin nggak meta. Iya. Ya, mungkin kalau sekarang udah lumayan kan. Kayak Haya udah bisa jadi hypercore, kayak Sin kan sering kan pakai Haya. Ya mungkin kalau buat sekarang ntar metanya bakal masuk Lancelot juga gitu kan. Oh iya. Ya banyak lah, bakal lebih beragam lah kalau misalnya hypercore kan tergantung draft juga. Nah, kalau support Nah, dari tim gue Drian. Drian udah fix support ya. Ya Udah jago nggak- tuh, jago supportnya gila. Jago ya, udah Terus- nggak lagi hardcore-hardcorean ya. Enggak lah. udah gak mau dia, udah gak mau. Tergeser. Tergeser ya. Terus siapa Terus lagi? dari victim ada satu Rainbow. Rainbow. Iya coy, Oke. jago Oh iya. banget itu. Tapi kadang Rainbow support juga kan kalau misalnya main kayak meta sekarang. Sekarang dia role support fix. Rainbow. Oh iya, tapi hardcore sempet juga main assassin juga kan? Ya sempet, tapi sekarang dia fix support. Fix support udah kayak Jago. Drian lah ya bisa Iya, bilang ya. fix jago banget tuh support itu Rainbow. Oke, terus Terus dari Eva siapa sih supportnya gue lupa. Luminaire. Oh, udah Rexy. pensiun. Sekarang Rexy itu jago Ah. juga Oh, sama Rexy juga jago ya? Araki siapa? Kok gue lupa ya support. Finn. Oh, Finn tuh juga. Finn Finn, juga kan? ya Finn, Rexy, Drian, Rainbow lah itu. Hmm. Oh, sama Altrigo satu kayak Cassius. Nah, itu sinting juga tuh. Oh, Cassius. Ya, sinting Bukannya juga. Cassius. Cassius atau enggak, Cassius itu. Bukannya Cassius tank mid. Enggak. Oh, sekarang Dia udah support. dia main Varusnya, cowok Varusnya jago banget. Oh, oke. Ya. Nah, ngomongin Cassius. Gue tuh sebenarnya kayak mungkin lu lebih tahu ya. Heeh. Sekarang kan Cassius kan ya lu bilang tadi support. Terus nanti kalau misalnya pas Odil masuk kira-kira Oh, iya, dia bakal iya. role apa? Kayaknya sih tabrakan ya mungkin. Gue nggak tahu juga sih. Cuma kalau prediksi lu dia bakal main apa? Prediksi gue kayaknya support. Tapi dia bisa banyak, dia bisa offlane. Ah. Bisa jadi offlane, bisa jadi support, bisa jadi ya itu dua lah, offlane atau support kayaknya. Kalau sih. hardcore Kayaknya enggak sih, dia udah nggak mau. Oke. Iya itu yang penasaran banget sih. Ini kalau misalnya gue bisa ajak Udil MP Talk lagi ya gue pengen banget kayak kepo. Orang semua kepo kan. Iya, Kayak lu cowok. live aja ditanyain terus kan pasti Iya. kan. Udil mana bang? Udil mana bang? Iya bener. Oke paling itu aja kalau misalnya dari top player yang biasa gue tanya. Dan sekarang tentuin siapa top mid, marksman, hardcore. Hardcore, marksman sama aja, offlane, tank. Semuanya terserah sih, kalau mau tim sendiri boleh. Kalau mid ya. Kalau mid gua nggak mau nilai dari yang nggak main MPL, gua pasti nilainya di MPL dulu. Iya. Gua merespek banget kan. Boleh. Kayak mereka udah berjuang di MPL tuh loh. Gua pun nggak tahu di luar kan pasti ada yang lebih jago pada aku juga pasti banyak di luar gua di luar MPL pasti ada yang lebih jago daripada gua. Pasti. Cuman kalau suruh nilai gini gua pasti nilainya di MPL aja ya. Ya. Pertama tuh Jelek banget gue botak, Cok. pertama siapa ya? Siapa pertama? Lemon lah pastinya. Lemon. Wah itu Ngeri ya? dari idola banget ya. Idola banget. Idola gua tuh jujur ya. Lemon sama Rek. Lewat sama Rek ya? Iya. Terus dua. Lemon. Kedua Jelly Boy. Jadi boy. Wah, itu Jelly Boy tuh. Ngeri ya? Masih muda, Jo. Lebih kecil dari kau dia? Iya, 16 tahun kan? Oh, iya gitu? Iya, udah muda jago. Ngeri pula. Oh, ngeri kenapa? Ngeri ya. Maksudnya dia tuh masih bisa tuh lebih jago lagi, Jo. Oh. Ngerti gak sih? Iya, Dia tuh iya, di umur iya. segitu udah jago, apalagi di umur kayak aku sekarang. Mungkin pikirnya lebih dewasa mungkin kan. Nah, itu kalau udah orang dari dewasa tuh udah mainnya udah klub banget. Benar. Aku masih bocah. Ketiga, 3 Udil lah, maksudnya Udil lah pasti. udah lah. Udil ya. Gue juga waktu lo di mid
berat banget. Oh ya pas Ya. awal ketemu ya. Ya berat banget. Oh dia mainnya beda banget sih pas playoff ya. Kayak lebih sabar. Mungkin waktu di regular dia tuh sebenarnya kayak ini ya, Jo. Dia tuh kuat juga waktu di regular, cuman kayak lagi ya namanya orang ya temperamennya bisa turun naik turun gitu ya. Tapi pas playoff kan mentalnya lebih kuat. Itu udah sosok juara, itu udah mental berubah tuh pas di playoff tuh udah mental juara. Menurut gua itu Udil. Tapi Udil mentalnya itu sih. Mental juara emang kuat. Baja. Tiga aja. Tiga Tiga aja. Kalau top 5 tuh kebanyakan guys, jadi 3 aja. Offlane siapa? Pasti Eko lah. Eko pasti. Eko. Kedua R7. R7 kenapa R7? Setiap gua lawan Ereki ya, setiap gua lawan semua tim ya, entah apa tuh yang kadang kan ngeting yang ngeselin kan. Nah di sini tuh R7 yang ngeselin. Pas lawan Ereki ya. Kayak timing datangnya momen datangnya pas gitu ya. Timing dia nge-split. Karena dia emang udah mungkin dari basic Dotanya kuat banget. Kuat banget mungkin, aku nggak tahu. Yang ketiga? Yang ketiga, gue tuh Rimichi ya. Soalnya Rimichi tuh kayak offlaner tuh yang. Oh yang ketiga Onin? Iya, maksudnya gini Jo, lu nggak bisa nilai orang tuh dari segi ngekillnya Jo. Tapi bisa juga dia tuh bait Jo. Oh bait. Oh itu tipe bait. Ngebait. Itu udah tipe beda lagi tuh. Itu yang gue bisa bilang ngapa gue masukin di nomor 3. Oh dia ngebait parah ya? Ngebait parah. Karena mungkin dia tuh udah di mindset orang-orang Onin tuh kayak goblok kali ya. Jadi kayak orang tuh kayak oh ini lagi goblok nih dia. Padahal dia lagi ngebait ya. Ngebait. Jadi kayak orang tuh ngeliat Onin tuh bisa jalan sendiri kayak oh itu kill aja gampang gitu kan. Padahal teman-temannya udah siap semua gitu ya. Oh jadi emang mindset itu pengaruh juga ya. Pengaruh. Karena kan Onin tuh kan sempet kayak di tahap dia cuma public doang, live stream, mainnya nggak jelas kan. Padahal sebenarnya dia tuh jago Jo. Jago lah, Onin jago siap. Semuanya main MPL jago coy. Apalagi udah masuk top 3. Dia juara 3 kan Altrigo kan? 3. Jago pasti. Gue sempat ketemu dia juga kayak mukanya seneng banget sih, kayak dia pede banget bakal bisa. Gue jujur waktu dia seneng, gue seneng juga sih. Iya. Lihat orang tua seneng tuh bahagia juga sih. Orang tua. Sumpah bagi orang muda ya, lu lihat orang tua lah, lihat orang tua manapun bahagia. Kayak nenek jalan senyum, kalian yang muda pasti seneng juga pasti. Akhirnya, selamat Wan. Kamu adalah orang pertama yang milih Onin. Oh iya. gua sih jujur ya. Maksudnya kayak kita tuh milih orang tuh bukan dari segi kill atau ya kita juga bisa milih dari segi lain gitu loh. Bener. Jadi kita juga kasih jawabannya yang nggak mainstream gitu kan, yang beda dari sudut pandang lain menilainya. Apalagi? Tadi offline udah, mid udah, hardcore. Wah, sama Rick lah. Rick pasti. Dua. Gua lebih ke respect ke si Mangzi sih. Mangzi. Lu lihat aja susah banget dia mati kalau main itu ya. Ya, tapi timnya kalah dia mati kosong maksudnya. Oh ya? Jago dia. Posisinya ya. Kalau dia main MM jago MM-nya. Ketiga, Evos, RRQ, Brands ya. Yang bete tuh apa sih? Iya, Brands. Kan Brands kan pernah main mid, main hardcore. Nah, gue lihat tuh kalau Brands main hardcore tuh dia jago juga. Oh, jago juga? Iya, jago. Berarti Rek, Brands sama apa tadi? Brands. Mangzi ya. Kalau tank siapa tank? Api Dongki pertama, kedua Luminer. Kalau tank 5 deh. Soalnya kan kita gabungin dua role-nya, ya. PYN itu loh. Ovin. Enggak usah diituin cu. Bahaya itu. Iya sih kalau apalagi kalau udah pakai Kufra ya. Wah, dari tadi dibawa masuk aja dia anjing. Kalau Kufra lu pegang Vin daripada Danki ya. Iya. Soalnya pakai Maverick yo. Ya, terus wah, Teguh. Brian juga banyak lah kok tim gua. Tank itu banyak ya. Bisa dibilang gua kayak tank tuh di posisi pertama tuh bisa 2 orang. Siapa? Kayak Dongki Luminer nomor 1 nih bagi gua nih. Nomor 2 tuh kayak tank-tank kayak Brian sama Seiko lah nomor 2 gitu. Wah, kalau tim gua bilang sih 2 orang dijadiin 1. Oke. Ngaruh banget di game lah. Benar banget. Player kan sebagai tank ya, user tank. Kalau dari lu sendiri, pemain carry yang menurut lu selama lu berkarya di dunia Mobile Legends paling sulit lu hadapi? Core ya kalau di season berapa ya? Season waktu gua lagi aktif main itu season 5 ya. Kalau season 5 itu One. Oh, One. Oke. Kalau season 6 ini yang gue sempat main nggak terlalu susah sih, masih bisa lawan lah. Oke, berarti kalau season 4 itu One ya. Kalau misalkan dibilang core yang paling jago dan paling gak logis, itu gue bisa bilang Albert. Padahal dia gak baru logis. main. Kenapa tuh? Gak logis coy. Dia baru open trial. Kita kayak
kayak ngeliatnya pun kayak masih biasa-biasa aja dia. Oke. Open trial nih kita perhatiin, oh oke lah bisa main. Bisa main, oke. Open trial akhirnya masuk dari Bali didatangin, swab test segala macem. Sesuai prosedur datang main MBL. Wih, oke nih masih bisa main ternyata. Ya. Terus kayak akhirnya kita kurang core di Hoshi. Muncullah Albert lah yang paling apa ya, kandidat yang paling memungkinkan. Benar. Albert baru masuk ya, namanya juga masih baru ya. Kayak kita duduk di sini, dia duduk di ujung. Menyendiri gitu Menyendiri. ya. Oke. Kayak diem ya, itu sih pas awal-awal masuk makanya kayak kita susah buat bonding gitu-gitu ya. Adaptasinya bisa dibilang makan waktu 2-3 minggu ya. Akhirnya sampai dia benar-benar klop. Nah, itu juga mungkin ada tindakan dari Vin juga sih. Si Vin sama Albert nih kayak kalau gua di GH kayak udah bener-bener nempel, udah kayak abang sama adek. Sumpah. The real abang sama adek, kayak di sofa itu bisa tiduran 1 orang lah ya. Nah, ini si Vin sama Albert dia berdua tiduran di sofa sih. Nempel-nempel gitu. Iya, nempel-nempel gitu. Bromance banget ya. Iya, makanya mungkin nih si Vin juga berperan penting lah dalam berarti. Iya, dalam berjasa lah, dia bisa ngebentuk mental Albert, bisa ngayomi si Albert. Dan itulah fungsi seorang kapten ya. Iya, mungkin itu sih apa kayak mungkin dasar dari sifat pribadi si Vin yang bisa merhatiin hal-hal detail. Iya, benar-benar. Bisa ngerangkul gitu. Dan itu penting banget untuk tim sekarang sih menurut gua. Iya. Ketika ada player baru, ketika tim lu kayak lagi tidak baik, butuh satu orang yang bisa mengerangkul lagi, kayak yuk kita bareng-bareng bisa lagi gitu kan. Iya. Benar. Sampai akhirnya di season berapa ya pertama kali Albert tuh mulai season lagi minggu iya. Kayaknya udah lebih dari tengah deh, kayak udah minggu 4 atas kan. Iya, 4 ke atas. Ya 4 ke atas sih yang RRQ mulai naik itu. Iya. Itu pun gak sampai playoff tuh bener-bener kayak fantastis kan itunya. Makanya performanya gila sih. Coba kita lanjut aja langsung ya, karena kita lagi ngomongin player. Gue penasaran 3 best player, nggak 3 sih. Gue kenapa selalu 3 ya? Kenapa angka 3 nih? Nggak, pokoknya top player dari masing-masing role. Terus pokoknya versi LJ. Terserah lu mau 1 doang, mau 2, terserah lu. Top masing-masing role dari gua. Dari lu. Terserah dari role apa? Mau apa lu? Tank dulu, boleh deh tank. Ya itu yang sekarang jadi starting lineup RRQ Hoshi sekarang. Dari tank Vin, terus core Albert. Untuk sideline yang hard carry-nya Sin, offlaner R7, support Lemon. 5 ini sih yang udah best line up ya? Best line up. Oke, itu bener-bener gue juga nggak bisa mau dibilang jelek di mana jeleknya, mau dibilang apa ya, pokoknya udah perfect sih. Ya, gila banget sih, dan semua orang itu udah mengakui itu. Iya. Cuma kalau misalnya kita anggap udah terbaiknya RRQ semua kan. Nah, gue penasaran kalau yang di luar RRQ ada nggak? Yang di luar RRQ, Alter Ego. Oh, jadi RRQ nomor 1, 2-nya Alter Ego. Iya. Udah itu doang. Iya. Kayak simple ya. Simple, tapi emang kayak yang bener-bener dominasi yang beberapa minggu terakhir mereka. Kalau dilihat dari Alter Ego, tanknya Murphy tau lah seberapa nyebelinnya. Iya. Pai tau lah, dia ini kayak baru naik di MPL season ini ya, si Pai. Dari MDL juga. Benar. Iya, itu juga nggak logis. Gue juga pernah setim turnamen sama dia, dan dia waktu itu kalau salah role masih core. Main MM gitu kan. Main MM gitu, main cangkel. Tiba-tiba masuk AE, jadi offlaner, terus masuk MPL. Wah, gue salut juga sih sama dia. Oke. Terus supportnya Udil, nggak usah ditanya. Core-nya si Maman. Cherry Boy ya. Maman main Yujong juga sadis banget ya. Aduh, ya cuma emang ya layak lah mereka buat sekarang. Alter Ego sama RRQ salah satu 2 tim terbaik ya untuk season untuk saat ini sih untuk di MPL.